Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Kali ini di samping saya sudah ada Ica. Ini adalah UPS tipenya seri SE 2100. Nah, kita akan mereview si UPS ini. Apa saja sih fitur-fiturnya, terus cara pemakaiannya seperti apa, terus penggunaan tombol-tombolnya seperti apa, kapasitasnya seberapa. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa selama nonton video jangan skip iklannya. Oke, terima kasih. Kita langsung aja istilahnya mereview ini supaya teman-teman bisa tahu. Ini jenisnya adalah UPS online service. Di sini juga ada beberapa tombol. Kenapa sih UPS kalau misalkan kita untuk sound system atau itu kenapa sih UPS itu penting? Karena saat ini kan rata-rata kita sudah pakai mixer digital. Nah, alangkah sebaiknya dilengkapi dengan si UPS ini. Karena apa? Ketika nanti mungkin genset padam, kita masih si mixer itu masih dalam kondisi menyala sehingga tidak mudah terjadi kerusakan. Intinya seperti itu. Dan online service ini menurut saya bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau rekomendasi saya sih kalau cari UPS tetap yang online service. Oke, langsung aja kita bedah. Oke, langsung aja kita review cara kerjanya UPS Ica SE 2000 ini ya. Jadi stop kontaknya ini, kabelnya ini sudah saya hubungkan ke UPS tapi belum saklar dalam kondisi off. Oke, langsung aja kita coba bagaimana ketika ini dinyalakan pertama kali ya ini. Oke, begitu pertama kali dinyalakan langsung menyala seperti ini. Nah, setelah indikatornya ini menyala langsung padam, artinya ini adalah kondisi UPS-nya adalah off, artinya tidak digunakan. Artinya ini modenya adalah mode pengecasan. Jadi begitu mendapatkan suplai listrik, dia langsung otomatis ngecas si baterainya itu, dan indikatornya langsung muncul. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah indikator kipas, artinya kipas ini berputar, bekerja. Nah, nanti kalau tidak bekerja ini ada indikatornya kalau tidak bekerja. Nah, ini ada indikator supply masuk, dan ini adalah ada kotak sejumlah 10 kotak ini. Kalau kotak yang di bawah ini ada yang 5 ini, 10 itu sama atas kalau full, artinya kalau 5 di bawah ini adalah baterainya sudah mendekati penuh, artinya seperti itu. Nah, ini sudah mendekati penuh. Nah, oke. Ini contohnya seperti ini. Mari kita coba tombol-tombol yang ada di depan. Oke, kita lihat di sebelah kanan ini ada beberapa tombol. Ini adalah tombol atas, ini arah ke bawah, ini ada enter. Nah, ini sebenarnya kalau kita zoom, coba saya zoom biar agak kelihatan. Nah, ini ada arah panah ke atas. Nah, ini ada panah ke atas, ini ada panah ke atas, ini panah ke bawah, dan ini adalah si enternya. Nah, ini yang bawah ini adalah enternya. Nah, seperti itu. Ini enter, ini arah bawah, ini arah atas. Nah, untuk menyalakan dan mematikan kita perlu 2 tombol. Kita mencetnya kalau on itu berarti kita harus mencet seperti ini. Kalau ingin di off kita harus mencet seperti ini. Jadi pakai 2 jari. Enaknya seperti ini adalah meminimalisir kita salah tombol sehingga UPS bisa mati. Nah, kalau seperti ini aman. Jadi lebih safety, ininya seperti itu. Nah, ini ada beberapa indikator. Yang ini adalah alarm, yang merah ini, yang kuning ini ada bypass, artinya ini langsung tidak via baterai. Kalau yang ini adalah indikator baterai yang dipakai. Yang bawah adalah line, artinya dia ada input masuk dikeluarkan kembali. Source-nya hampir mirip dengan bypass, tapi dia sudah melewati inverter dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita coba menyalakan. Untuk menyalakannya kita tekan tombol ini 2 kali. Maaf, 2 itu langsung ditombol. Nah, pertama akan muncul seperti ini. Nah, pertama bypass dulu. Nah, tunggu dulu sampai dengan line. Nah, kalau biasanya kalau kelistrikannya oke, dia akan berpindah ke line. Nah, seperti ini. Jadi artinya input UPS, input ini masuk dan keluarnya udah oke dari input si listrik ini. Nah, ini UPS online service. Nah, di sini ada beberapa tombol. Kita arahkan ke bawah, ini outnya dia 220
50 Hz. Nah, kita arahkan ke bawah. Nah, di sini ada volt DC-nya. Nah, seperti ini kondisi baterainya. Kapasitasnya kalau persennya ini turun, ini sudah 100%. Ini outnya, ini volt DC-nya. Kita turunkan lagi. Nah, ini ada volt AC inputnya 240 dan ini 50 Hz. Nah, ini input AC-nya. Jadi ini ada keterangannya. Ini ada input seperti itu. Nah, ini inputnya. Nah, oke, ini presetnya. Ini temperatur suhu yang ada di dalam UPS seperti itu. Nah, ini outnya, loadnya, bebannya yang dipakai berapa watt, berapa VA, ini ketahuan semua kalau di sini. Nah, ini outnya ada out yang dikeluarkan ada 220, outputnya berapa. Jadi indikator di sini sangat lengkap sekali ya teman-teman. Oke, kita coba untuk misalkan kondisi di lapangan ada listrik padam. Coba perhatikan teman, ini saya matikan. Nah, ini langsung modenya baterai ini menyala dan alarm mengingatkan bahwa listrik kondisinya off seperti itu. Jadi alarmnya berbunyi. Kalau ini adalah line, artinya dia sudah melalui filter yang ada di dalamnya. Ini pakai supply-nya dari si baterai. Nanti saya jelaskan perbedaannya online service itu apa, offline service apa, nah nanti dan jenisnya. Oke, coba saya nyalakan lagi listriknya. Nah, dia kembali lagi. Kalau online service itu dia pasti kalau listrik naik turun dia stabil di 220 seperti ini. Karena dia merubah dulu dari listrik 220 dirubah ke DC. Nah, dari DC itu baru dirubah lagi ke volt lagi. Nah, ini adalah seri online service. Ini kapasitas besar 2000 watt kapasitasnya. Jadi indikator semua terkontrol di sini. Kalau pemakainya semakin banyak, beban ini akan semakin banyak juga. Kalau yang bawah ini indikator baterainya. Kalau 5 bar ini, 5 kotak ini artinya dia penuh. Kalau ini hanya garis satu, inputnya kecil. Kalau bebannya semakin banyak nanti juga semakin banyak. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini indikatornya. Kalau ingin mematikan tinggal kita pencet seperti ini. Ini pastikan ini kan line, berarti listrik ada seperti ini. Tinggal kita matikan, tekan 2. Nah, dia sudah mati kondisi UPS-nya. Tinggal nanti kita matikan via saklar ini. Coba saya matikan. Nah, tidak langsung mati. Ketika saya matikan ini ada indikatornya seperti ini. Nah, baru dia mati. Nah, inilah UPS ICA SE2100. Jadi ini menurut saya lengkap sekali fiturnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, tergantung kebutuhannya teman-teman sih. Ini yang jenisnya online service. Jadi bagus banget untuk misalkan kita seperti di lapangan. Dan saya ingin mereview tombol ini. Kenapa di sini disediakan on-nya harus 2, terus off-nya harus 2? Karena ada kejadian, saya dulu pernah ketika event ini kepencet orang, dia tuh duduk nggak sengaja, kakinya tuh nyenggol UPS. Misalkan nahan gini lama, di tombol lama, mati. Nah, kelemahannya nih, kalau ini kan kemungkinannya sangat kecil karena kita harus menombol 2 langsung. Nah, seperti ini baru bisa mati. Sehingga kalau namanya kita di lapangan kita nggak tahu kadang. Nah, kalau kita tombol begini aja, ini kan nggak ada, karena ada pengaruhnya. Jadi harus 2 ini di tombol baru dia mau nyala. Kalau misalkan keadaan emergency seperti ini, nggak ada listrik, kita mau menyalakan ya tinggal kita pencet 2 ini. Nah, seperti ini, kita tunggu. Jadi sebaiknya teman-teman, nah ini kan langsung modenya baterai sama lainnya on, alarmnya juga mengingatkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan tidak ada supply listriknya. Jadi sebaiknya nanti kalau menggunakan UPS ini sebelum dicolokkan dipastikan kelistrikannya harus bagus. Kalau sudah bagus baru dinyalakan, baru dicolokkan dulu.
karena dia kan langsung menyala soalnya. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, kalau ingin kita mematikan tinggal kita pencet. Nah, ini kan indikatornya tadi sempat berkurang 1. Nah, itu indikatornya kapasitas baterainya itu sudah terpakai sedikit, misalkan gitu. Nah, itu ada keterangan di sana tadi. Nah, mungkin teman-teman bisa di back ke previous ke sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi UPS ini menurut saya lengkap sekali dan fiturnya wah sangat mantap sekali. Nah, mungkin kalau teman-teman di audio ingin mencari UPS, beberapa kali saya pakai produk UPS kayak ICA ini nggak ada kendala, selama ini aman dan bagus. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ingin memakai si UPS ini, kan biasanya alarm ini kan bunyi tit. Nah, ketika teman-teman tidak nyaman atau karena memang ini niatnya dipakai untuk apa, baterainya, nah ini teman-teman untuk mematikan si alarm berbunyi bip ini, kita tekan pencet 2 kali yang di sini. Nah, ini kita pencet, coba perhatikan, tahan. Nah, alarmnya sudah nggak berbunyi lagi. Nah, itu caranya seperti itu ya. Ini yang dipakai mode baterainya. Nah, seperti ini kita lihat kapasitas baterainya kan turun. Nah, ini lama-lama nanti jadi habis seperti ini. Kalau yang di atas ini adalah bebannya. Ini bebannya baru dikit. Kalau nanti kita bikin bebannya banyak, dia semakin naik bebannya. Nah, dari teman-teman bisa lihat sendiri kapasitas baterainya. Kalau di sini ada 4 bar, 1 2 3 4, artinya di sini juga ada 4 bar, 1 2 3 4 sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ini contoh kalau dipakai seperti ini kapasitas baterainya nanti turunnya ke kanan seperti itu, kalau ini ke bawah. Nah, kalau yang atas semakin kanan semakin naik. Nah, itu fungsinya. Kalau teman-teman ingin membunyikan alarmnya kembali, tinggal dipencet ini. Nah, alarmnya jadi bunyi kembali. Nah, seperti itu cara penggunaan UPS ini. Menurut saya fiturnya sangat lengkap dan bagus. Baik, itu tadi mengenai review ICA SE 2100. Nah, ini UPS. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada kendala, silahkan nanti, atau ingin tanya mengenai kapasitas dan kawan-kawannya, mungkin bisa di komentar atau langsung aja ke chat di WA saya, ada di deskripsi. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah tidak men-skip iklannya sehingga menjadi pundi-pundi amal dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah banyak menonton, sudah di like, sudah di subscribe. Terima kasih banyak. Jangan lupa nantikan di video-video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.